Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, Bapak Ibu, suara saya terdengar bukan nggih? Dengar Pak. Dengar, Pak. Oke, ini mungkin yang bergabung belum banyak, tapi kita mulai saja, tidak apa-apa ya. Mungkin teman-teman dari dosen lain juga sedang ada perkuliahan, sehingga tidak bisa bergabung. Tapi mungkin sebagian besar saya lihat di sini sudah dari masing-masing prodi ada minimal satu ya gitu. Jadi untuk bisa sharing ke teman-teman program studi lain begitu. Baik, Bapak Ibu, untuk acara hari ini kita tidak terlalu formal, nggih, karena ini adalah acara yang sebenarnya bisa dibilang mendadak kemarin, harusnya diadakan di hari Senin juga, karena memang eh, sudah banyak dari Bapak Ibu yang menunggu untuk kemudian menggunakan lagi Turnitin, begitu. Namun karena ada kebijakan baru, akhirnya Turnitin masih Turnitin tidak bisa digunakan seperti sebelumnya, begitu ya. Sehingga pada hari ini, tadinya mau hari Senin ya Bapak Ibu, dan mohon maaf harus diundur karena memang hari Senin, Selasa, hari Senin itu ada kegiatan monitoring evaluasi begitu dari IBAH ISS yang agak ribet nih kalau misalkan harus berbarengan acara, sehingga dimundurkan di hari ini. Nah, untuk mempersingkat cerita saja, gitu, saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu, nanti baru kita coba praktek sharing selama 1 jam. Kita coba praktek dengan menggunakan aturan yang baru, dengan menggunakan kebijakan yang baru, sehingga nanti teman-teman Bapak Ibu bisa menggunakan Turnitin kembali begitu ya, walaupun dengan kebijakan yang baru. Mudah-mudahan eh, bisa lah ya, walaupun agak sedikit merepotkan sebenarnya kebijakannya ya. Izin share screen Bapak Ibu. Sudah terlihat untuk apa screen share-nya. Sudah, Bapak. Baik, jadi yang pertama ini Bapak Ibu, ada kemarin begitu hari hari Jumat kemarin sih, baru minggu kemarin itu ada sosialisasi dari Turnitin yang breaking news-nya itu ya. Berita terbarunya adalah mulai tanggal 27 September 2023 itu Turnitin menghentikan dukungan submit atau upload ya. Upload baik itu paper, makalah, tugas, dan lain-lain ya, atas nama student yang tidak terdaftar atau non-enrolled student ya. Non-enrolled student ini yang biasa kita pakai, biasa dulu Bapak Ibu pakai kalau upload itu sudah tidak memilih atau tidak menentukan siapa siswa atau student yang eh, mengupload, atau ini paper student siapa begitu, non-enrolled student, sehingga ini dihentikan, maka imbasnya alur kerjanya jadi kembali, katanya kembali seperti semula. Nah, alur kerja khusus ini sebelumnya hanya dapat diakses oleh instruktur ya. Jadi upload tadinya hanya instruktur yang menggunakan Turnitin Feedback Studio via website atau yang menggunakan Learning Management System. Nah, kita kan pakai Feedback Studio yang di website. Jadi aturan ini ternyata kalau dari informasinya pihak Turnitin di luar negeri sana ini semua sudah pakai student. Hanya memang di Indonesia itu diistimewakan, diizinkan untuk non-enrolled student. Nah, karena saya nggak tahu alasannya apa ya di Indonesia, penggunanya kah atau apa, sehingga diizinkan itu. Cuma per tanggal 27 dikembalikan. Maka setiap submit itu yang bisa submit, pertama adalah student, atau Bapak Ibu sebagai dosen, instruktur, tapi meng-add siapa pemilik dari paper yang akan diupload, atau meng-add studentnya siapa, begitu. Nah, kalau di sini kata dari pihak Turnitin sih menyatakan ini keputusan bertujuan untuk menyederhanakan Pak, pengelolaan akun. ya sih, enggak.
Ngajar Pak Arif. Iya, Pak. Jadi kalau dari Turnitin bilangnya keputusan ini betulnya untuk menyederhanakan pengelolaan akun ya. Tapi bagi pengguna kemarin beberapa kampus lain juga menyatakan bahwa bukan menyederhanakan ya, ini menyulitkan. Seperti apa nanti sulitnya nanti kita coba bersama ya. Mudah-mudahan tidak terlalu sulit. Baik, nah ini latar belakang yang dari Turnitin ya. Ini saya copy paste langsung dari Turnitinnya. Jadi yang pertama ternyata ada penyalahgunaan lisensi, di mana di sini membuat penyerahan atas nama siswa yang tidak terdaftar itu atau non-enrollment student seperti yang sebelumnya itu digunakan eh, disalahgunakan begitu. Nah, penyalahgunaannya ini contohnya adalah penggunaan yang tidak sah, ya mengirimkan atau mengunggah langsung 1.000 paper sekaligus dalam dalam satu waktu begitu ya. Nah, ini secara statistik ternyata dideteksi oleh admin pihak Tunitin dan ini kemudian yang menjadi latar belakang untuk dikembalikan ke status enrolled student ya yang enrolled studentnya dihilangkan, dihapus. Ini sebagai contoh seperti kasus jasa pengecekan Turnitin ya Bapak Ibu. Jadi sekarang kan banyak ya, kemarin-kemarin banyak jasa pengecekan Turnitin yang hanya ya 5.000, 10.000 gitu, 2.500. Nah, itu yang kemudian dianggap oleh Turnitin menyalahi lisensi yang seharusnya tidak diperjualbelikan, tapi diperjualbelikan. Akhirnya kita kena imbas juga, penggunaan Turnitinnya dikeluarkan oleh kebijakan baru. Nah, lisensi salah ini juga salah satu latar belakang yang menggunakan tugas sebagai folder mengirim atas nama siswa yang tidak terdaftar. Jadi memang kasus-kasus ini sebenarnya menurut Turnitin semuanya terjadi karena jual beli atau jual jasa pengecekan Turnitin yang terlalu bebas di Indonesia begitu. Imbasnya ke kita. Walaupun kita sudah protes kemarin waktu sosialisasi dengan pihak Turnitin, yang salah akun tertentu ya salahkan akunnya, nonaktifkan begitu. Jangan disalahkan yang atau jangan diimbaskan kepada semua, tapi sudah tidak bisa lagi untuk ditarik begitu. Akhirnya ya sudah kita terima saja sekarang dengan kondisi yang sekarang. Nah, ini latar belakang. Nah, penawaran dari Tunitin sebenarnya seperti ini. Eh, yang pertama adalah mengubah akun institusi. Jadi Turnitin kita itu diubah ke Identicat. Nanti detail harganya itu ya disesuaikan dengan kontrak kita dengan Turnitin. Misalkan kontrak kita dengan Turnitin berapa puluh juta begitu, nanti disesuaikan untuk Identicat itu bisa berapa paper begitu. Hanya saja untuk kebijakan satu ini karena Identicat mau tidak mau adalah yang dicek hanya artikel yang bersifat siap publish atau yang akan dipublish ya Bapak Ibu. Atau mungkin sudah publish ya Identicat. Kalau untuk artikel-artikel atau tugas-tugas mahasiswa atau skripsi tugas akhir itu di Identicat tetap tidak bisa. Maka kita tidak memilih untuk kemudian mengubah akun Identicat. Yang kedua, ini sampai dengan akhir lisensi, jadi lisensi kita masih sampai Agustus, eh, pihak Turnitin itu akan memberikan free account student. Jadi kita diberikan free account student karena yang bisa upload hanya student. Nah, kita diberikan free account student sesuai dengan lisensi instruktur yang kita langgankan. Kita 50, kebetulan kemarin agak gontok-gontokan. Tadinya dari 50 itu masing-masing account hanya dikasih satu kalau tidak salah. Terus alhamdulillah dari pihak Turnitin memberikan kelonggaran, satu account diberikan 2 student. Nah, sehingga kita pilih yang kedua, nanti kita sudah dapat account studentnya. Free 100 student kalau tidak salah. Eh, bukan tidak salah ya, memang 100 student ya. Baik, hanya saja ada masalah yang terjadi Bapak Ibu. Yang pertama, ini yang perlu Bapak Ibu pahami ya. Jadi yang bisa upload mau tidak mau adalah student atau author dari student
Itu yang bisa upload Turnitin. Jadi Bapak Ibu harus jadi student dulu. Atau account-nya atau penulisnya itu ketika Bapak Ibu instruktur yang upload, harus ada authornya, harus diklik studentnya siapa. Nanti kita coba ya di praktek. Kemudian yang kedua, satu student itu hanya bisa upload satu paper per assignment. Jadi satu student itu hanya bisa mengupload satu paper dalam satu assignment. Jadi kalau Bapak Ibu, ini kemarin juga jadi perdebatan, kalau hanya diberi satu account itu hanya 2 student atau 1 student, ketika taruhlah misalkan PGSD hanya dapat 1 student, kemudian mau mengecek 50 paper yang masuk pada hari itu, punyanya mahasiswa, maka harus bikin 50 assignment untuk upload. Nah, masing-masing diupload di assignment yang berbeda. Sementara bikin assignment juga kan, kalau banyak-banyak kita agak repot juga bikinnya ya. Nanti ngeceknya juga harus buka satu assignment, buka, lihat lagi, buka lagi, buka tutup ya, susah. Kalau dulu kan satu assignment, kita bisa masuk sekian paper, begitu, 50 kah, atau berapa paper yang kemudian bisa di-upload. Nah, sekarang tidak bisa, hanya satu student itu satu paper per assignment. Contohnya nanti kita nanti di depannya. Kemudian untuk yang ketiga, masalah yang ketiga adalah satu student itu bisa memang mengupload 3 kali hanya bisa mengupload 3 kali dalam satu hari, dalam satu assignment ya. 3 kali dalam satu hari dalam satu assignment tadi itu, tapi sifatnya revisi. Jadi kalau Bapak Ibu bikin satu assignment kemudian upload misalkan tugas 1 begitu ya, upload di situ, kemudian sudah tercek. Nanti ada lagi punya siswa lain, tapi diuploadnya di situ juga dengan akun student yang tadi. Itu bisa sampai 3 kali, tapi sifatnya nimpa. Yang pertama nanti hilang. Yang akan muncul adalah yang hasil yang terakhir. Itu sifatnya revisi. Nah, sehingga mau tidak mau ya satu student 1 kali upload saja. 3 kali percuma, itu akan hanya menutupi yang awal. Kemudian yang keempat, ini untuk sementara kita diberi 100 account student. Nah, yang kelima ini yang mungkin bisa nanti kita pakai juga adalah account instructor itu bisa sekaligus menjadi account student. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya account instruktur itu ya, jadi bisa sekaligus account student. Cuma masalahnya kan kalau kita cuma satu sendirian kan mau upload 5 paper, kita harus bikin 5 penugasan ya. Agak repot kan. Apalagi kalau Bapak Ibu yang ngajar atau membimbing mahasiswa yang banyak, kelas-kelas besar, atau yang di prodi tugasnya ngecek itu di admin. Sementara mahasiswanya gemuk ya, seperti PGSD, mungkin manajemen TI begitu ya. Itu kan gemuk-gemuk ya. Jumlah mahasiswanya banyak. Sekali ngecek butuh 20, 30 lah. Kalau cuma satu paper, satu assignment, berarti kan harus bikin sekian penugasan ya, assignment. Agak repot. Maka mau tidak mau, solusi yang kemudian LPPM pilih adalah untuk mengatasi masalah tadi satu student satu paper, solusinya kita atau masing-masing dari account yang nanti punya student itu sharing student account. Sharing student gitu, artinya misalkan saya punya saya sekaligus instruktur sekaligus student. Kemudian ada prodi PGSD 2 akun, misalkan itu ada 2 akun student. Kemudian PMAT ada 1 akun student. Yang lain ada 2, 2, 2, 2 misalkan ada 5 orang saja ya, berarti ada 10 student. Nah, ini saling bertukar. Student yang 4 orangnya ini, yang 8 itu masuk ke kelasnya si A misalkan, ikut ke kelas saya. Fungsinya untuk apa? Ketika saya mau assignment, saya tinggal klik studentnya itu sesuai dengan kebutuhan saja. Yang penting hanya supaya papernya bisa terupload. Meskipun ini akun student ya Bapak Ibu, bukan berarti kemudian ini diberikan langsung ke mahasiswa, tidak. Tetap kita yang pegang. Ya, tetap kita yang pegang. Sehingga walaupun ini akun student, kita add student, kemudian ada account yang student kemudian bisa login, tapi tetap kita yang pegang. Ya.
penggunaannya nanti kita tetap bisa pakai instruktur, Pak. Jadi hanya untuk apa ya? Supaya kita bisa upload saja. Begitu. Nah, bagaimana nanti kita penggunaannya? Setelah ini kita akan coba bersama-sama. Nah, ini dari Turnitin sudah saya cek. Jadi kita ada account applicable student limitnya 100. Ya, account applicable limitnya 100. Dan ternyata sudah terpakai 7 ya. Ini sudah tinggal 6 kalau nggak salah, yang satu sudah saya hapus karena yang satu ini percobaan kemarin saya coba. Kemudian masih ada 93. Nah, yang 100 ini yang 4 dari akunnya elektromedis ya. Kok elektromedis ya? Biomedis atau elektromedis saya lupa. Elektromedis mungkin ya. Pak Danang ya, kalau nggak salah akunnya Pak Danang. Nah, karena kita hanya punya 100 account student, kita bisa add student, tapi karena kita terbatas, mohon kepada Bapak Ibu tidak melakukan add student. Karena kita terbatas. Saya selaku administrator hanya bisa cek Bapak Ibu. Student ini ikut di kelasnya siapa. Ya, ikut di kelasnya siapa. Tapi saya tidak bisa menghapus student itu. Yang bisa menghapus yang punya account instruktur yang add studentnya. Misalkan di akunnya Pak Danang itu sudah add 3 atau 4 mahasiswa. Saya nggak bisa hapus 4 mahasiswa itu. Yang bisa hapus cuma akunnya Pak Danang. Begitu. Sehingga karena kita terbatas, mohon tidak meng-add banyak-banyak. Nanti kita add hanya beberapa saja. Ya, sesuai dengan limit kita ya. Kalau semua mau add ya nggak cukup ya. Nah itu Bu, Bapak Ibu penjelasan singkat terkait dengan kebijakannya. Nah kita akan coba seperti apa sih kalau misalkan kita apa ya kita langsung di Turnitinnya gitu. Jadi ini nih Bapak Ibu ya, saya sudah login. Sorry, ini saya login di administrator. Kalau kita cek di sini, ini kita ada 7 ya. Ada 7 account, 7 account student. Ini terus terang ini kemarin masih jadi apa ya perdebatan juga bahwa nanti kalau sudah limit mau seperti apa. Ya, makanya kita usahakan untuk tidak dilimitkan ya karena masih panjang nanti ceritanya. Kalau misalkan limit habis susah. Kita akan sharing nanti ya. Nah, Bapak Ibu begini, ini saya praktek sebagai instruktur ya. Ini kalau Bapak Ibu sudah masuk di akunnya Bapak Ibu, akan muncul tampilannya seperti ini ya, sama dengan saya. Ya, akan sama seperti saya. Ya, ini sudah ada pemberitahuannya juga Bapak Ibu di yang banyak. apa namanya? Halaman depan atau halaman eh, dashboard Turnitin Bapak Ibu ya. Hmm. Turnitin will have schedule system management maintenance tanggal 28 Oktober berarti dia akan maintenance. Yang kedua, from September 2026 ya, 26 September ini student must be enrolled in class before submitting. Jadi mau tidak mau kita sudah harus enroll student. Enroll studentnya gimana? Ini sudah ada guide-nya di sini, tapi kita akan coba sendiri di sini ya. Jadi gini Bapak Ibu, misal saya buat kelas dulu ya, untuk contoh standar kelas, oke ini kelasnya misalkan LPPM gitu aja ya. Nah enrollment key-nya ini yang kemudian eh, kalau mau nanti Bapak Ibu sebagai student sendiri harus dihafalkan ya. Makanya kalau saya enroll key-nya dibuat standar aja supaya tidak lupa ya. Ini terserah, monggo nanti bisa ke mana levelnya, kita graduate aja ya. Bisa juga undergraduate boleh atau postgraduate. Class end date-nya ini, nah ini untuk class end date-nya monggo diperpanjang boleh. Kita hanya sampai Agustus ya, mohon tidak melebihi Agustus.
Kalau sampai Agustus itu Agustus 2024 itu kita habisnya di Agustus. Nah ini enrollment key-nya diingat-ingat ya, jangan lupa 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Nah ini saya buat kelas baru ya Bapak Ibu ya, LPPM. Saya coba di sini. Nah ini yang saya bilang assignment tadi. Nah satu assignment, satu penugasan ini satu student hanya bisa membuat atau mengupload satu penugasan. Ini misalkan tugas satu. Oke, ini dicek, pastikan no repository, bawahnya opsionalnya terserah, nanti tinggal di anu, sesuaikan. Ini duduknya mungkin nggak usah lama-lama ya, 25 saja. Submit begitu. Nah ini sudah tugas satu. Nah di sini Bapak Ibu, ini statusnya 0/0 ya. Artinya yang depan ini papernya, yang belakang ini studentnya. Begitu. Jadi eh, jumlah studentnya masih belum ada, jumlah papernya belum ada. Nah ini yang saya bilang, kalau misalkan kita mau submit di sini, sorry, kita kembali dulu ya. Ini kita bisa di view atau di sini ya, Bapak Ibu. Nah, ini submit. Nah ini author, ini mau tidak mau harus select student sekarang. Dulu enggak. Gitu ya. Ini dulu non enrollment student. Sekarang harus select student. Masalahnya saya belum punya student. Saya sendiri belum punya student. Nanti ini harus select nih. Jadi saya nggak bisa upload. Nah, cara pertama, yang pertama Bapak Ibu bisa upload sebagai student. Di sini itu harus ada dua peran ya. Bapak Ibu jadi student juga, jadi instruktur juga. Mungkin nanti kalau ada yang tidak jadi student bisa informasikan ke kami ya, ke saya ya. Kali ini saya jadi tiga karena ada instruktur, ada student, ada administrator ya. Saya di admin begitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa masuk di student. Nah, student ini ada enroll in class. Nah, ini yang saya bilang tadi harus diingat-ingat ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau, kita kembali dulu ke ini ya. Kita mau kelasnya kan ini ya. Kelas ID-nya dihafal dulu. Oh, kelas ID-nya ini Bapak Ibu bisa copy. Di copy. Dan kita ke student. Masukin ke sini. Add. Nah, kelas ID-nya di add saja. Tadi ya, paste. Enroll key-nya yang tadi. Maka saya bilang jangan bikin enroll key yang susah ya. Kayak yang 2, 3, 4, 5. Standar saja. Karena hanya untuk add student. Disubmit saja. Sudah. Maka saya masuk di kelas LPPM. Saya sendiri. Sebagai student. Upload nggak bisa nggak pada sini upload? Bisa. Saya masuk saja di sini. Sorry. Ya, kelasnya ini. Nah, saya bisa submitnya di sini. Tapi karena saya hanya sebagai student dan hanya sendiri, saya hanya bisa satu paper tok uploadnya. Itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa sebagai student, kemudian upload di kelas yang dibuat oleh Bapak Ibu sendiri. Tapi hanya satu paper tok, satu hari. Eh, satu segmen, sorry, bukan satu segmen, satu Jangan penugasan. sama Jadi kali ini. kalau Bapak Ibu butuh upload 5 paper, berarti Bapak Ibu bikin di sini tugas 2, tugas 3, tugas 4, tugas 5 begitu ya. Kemudian add diri sendiri masuk untuk submit. Begitu. Nanti kalau submit dari sini sudah seperti biasa. Ini submit, first name sudah ada, tinggal ketik judulnya, habis itu pilih mana yang diupload. Habis itu upload. Sudah. Tidak apa ya, nggak ada macam-macam lah, seperti biasa. Kalau sebagai student. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita kembali. Ini kalau saya sudah tadi sudah masuk di assignment tugas satu. Saya kembali ke sebagai instruktur, sebagai dosen. Akun Bapak Ibu instruktur. Di LPPM, kelas LPPM yang tadi, kita klik. Nih, ini sudah ada satu siswanya. Sudah ada satu student.
tapi belum ada paper yang diupload. Gitu. Sehingga kalau di sini satu, maka paper yang bisa diupload cuma satu. Kalau di sini 6, ya paper yang bisa diupload 6, tinggal sesuai studentnya dalam satu penugasan. Kalau Bapak Ibu cuma satu student mau ngupload 150 misalkan, ya bikin tugasnya sampai tugas 1, tugas 2, tugas 3 sampai 50. Karena studentnya cuma satu, Bapak Ibu sendiri. Makanya tadi saya bilang, kita sharing Bapak Ibu. Ya, account instruktur di UPI yang sudah digunakan ini kurang lebih 28 atau 30 dari jatah 50 account instruktur. Saya rasa 20 itu sudah cukup lah ya kalau misalkan kita sharing-sharing. Ya, jadi misalkan saya sudah jadi student nih. Kemudian saya ikut di kelasnya Pak Pemat misalkan. Ikut di kelasnya PGSD, ikut di kelasnya mana lagi ya. Semua prodi lah, semua prodi yang di UPI. Semua akun yang di UPI saya ikut di situ, di add di situ. Sehingga kalau Bapak Ibu mau cek penugasan ya akan keluar di sini banyak. Nah, begitu ya. Jadi memang itu satu-satunya cara. Cuma memang apa kerahasiaan atau ke kerahasiaan dari sifat dari kerahasiaan paper yang dicek itu yang kemudian kalau saya ikut di kelasnya Bapak Ibu yang tadi rame-rame begitu, walaupun papernya bisa saya yang saya lihat hanya paper yang saya di add atas nama saya, tapi kan kalau itu papernya Bapak Ibu sendiri terus add atas nama saya bisa ngecek gitu loh, saya bisa lihat. Nah, selama itu paper yang nggak masalah dilihat oleh orang lain ya, it's okay. Tapi kalau memang itu harus dirahasiakan, berarti Bapak Ibu harus add dengan assignment yang khusus punya Bapak Ibu sendiri. Ini yang saya bicarakan adalah yang kemudian papernya mahasiswa ya, tugas mahasiswa, paper mahasiswa yang harus uploadnya banyak. Kalau yang punya Bapak Ibu sendiri kan mungkin tidak banyak, tidak sebanyak teman-teman yang harus mungkin bimbingannya 5 bimbingan punya mahasiswa lah. Nah gitu, ini hanya tugas satu. Kalau saya, ini karena sudah ada student, lihatnya di sini ya Bapak Ibu. Ini sudah ada saya di sini. Loh Pak, gimana kalau misalkan saya mau add student yang kemudian saya pengen ngajak orang lain tadi yang sudah jadi student untuk masuk di kelas saya. Nah ini sedikit, saya sudah punya daftar yang sudah jadi student di Turnitin. Di tempat kita yang tadi 7 orang tadi, ini sudah ada 6 ya, ini yang satunya sudah saya hapus. Jadi ada ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Ini bisa kita add Bapak Ibu. Eh, apa studentnya ini. Kemarin saya, misalkan ini ya, ini saya nggak tahu orangnya ini. Didi Romantoro, Pak Didi ada nggak ya? Pak Didi, atau ada yang pegang eh, apa ya, emailnya Pak Didi supaya kita bisa Selamat siang, tunjukkan. Pak. Pak Bintang, mungkin Oke, saya bisa mewakili. oke, Bu Fenty yang akunnya Pak Didi ya. Mungkin kita berdua lebih tepatnya, Pak. Oke, maksudnya nanti kalau misalkan ada saya apa ya? Kalau email nggak bisa buka ya jenengan ya, harus Pak Didi sendiri. Iya. Jadi untuk add ini karena di sini sudah ada akunnya Pak Didi, kita coba add ya. Tadi nama pertama kita harus ingat nih. Ini first name, last name, Didi Rohmantoro. Ya kita add-nya tinggal di sini aja sih sebenarnya. Add student. Ini first name-nya tadi Didi, kemudian Rohmantoro. Emailnya ya kita harus ingat juga ini. Ini saya copy aja lah daripada salah. Copy, saya inputkan ke sini. Kemudian submit. Nah ini sudah masuk. Langsung masuk tempat kita. Nah ini akan ada pemberitahuan di emailnya Pak Didi Romantoro bahwa dia dimasukkan jadi student untuk di kelasnya saya. Begitu. Nanti yang di akunnya Pak Didi, di akun Turnitinya Pak Didi mungkin bisa dicek eh, apa informasi ada message di sini ada pesan apa yang kemudian muncul ya sebagai siswa di mana begitu.
Nah, kita bisa add begini. Sehingga kalau Ini aku ini nyoba kita nggak, ini nggak add, kena soalnya. Makanya aku kalau ini kita add begini ya, ini kita add, saya punya 2, segmen saya di sini jadi 0/2, sehingga saya bisa upload 2 paper. Uploadnya gimana ya? Sama ya, submit begini. Nah, ini kan. Ini kita bisa multiple boleh. Kalau multiple upload ya silahkan ya. Karena multiple upload pun harus tetap ada studentnya di sini nanti. Ya, ini boleh kalau mau banyak. Misalkan langsung 5 ya, nanti studentnya dipilih satu, 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 satu begitu. Kalau single upload ya single upload. Nah, student kita bisa pilih nih. Ada saya, Bintang Caksono, ada Didik Romantoro. Sehingga kalau Bapak Ibu mau upload 2, ya ini sudah tersedia 2. Jadi nggak perlu bikin assignment banyak. Sehingga prodi-prodi yang gemuk tadi ya, yang mahasiswanya banyak, cukup 1 assignment. Karena biasanya kan penugasannya biar lebih mudah ya, penugasan untuk skripsi angkatan sekian, ya, atau kelas angkatan sekian, nanti skripsi, artikel, tugas apa gitu. Jadi lebih enak. Nah, ininya jumlah ininya bisa disesuaikan. Pak, kalau saya mau bikin assignmentnya sendiri-sendiri banyak aja nggak apa-apa Pak. Saya itu tidak dilarang ya. Yang penting ini hanya mempermudah supaya yang upload papernya banyak itu tidak harus bikin assignment banyak-banyak. Jadi ini sudah muncul di sini jadi studentnya 2. Kemudian yang lain gimana? Ya ini kita tinggal ambil saja nama-nama yang ada di sini untuk kita add tadi seperti tadi. Begitu. Terus kalau ada yang nanya, Pas, gimana untuk saya bisa tahu nama-nama studentnya ini sebagai studentnya ini? Untuk nama-nama ini nanti akan saya share Bapak Ibu di grup ya ke Bapak Ibu sekalian ya. Bahwa ini nama-nama yang bisa di-add untuk student di Turnitin. Nanti saya share. Nah, yang untuk mungkin yang akunnya Bapak Ibu yang belum jadi student, ya, masih jadi ketika diklik student, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang mau nyoba sekalian, ketika ini dirubah jadi student, di sininya belum masuk ke kelas manapun, berarti Bapak Ibu belum jadi student. Bapak Ibu masih instruktur begitu ya. Jadi caranya gimana? Ya itu tadi ya, diklik add kelasnya, ya diklik add kelasnya, kemudian dipilih kelas tadi ya sesuai. Ini saya hapus dulu deh untuk contoh aja ya. Saya hapus dulu. Nah ini kan pasti tampilannya seperti ini. Kemudian di enroll in class, Bapak Ibu kalau yang student ya, enroll in class. Kemudian kelas ID-nya tadi di monggo silakan diklik yang Bapak Ibu punya. Jadi sebelum itu ya Bapak Ibu harus mau tidak mau jadi instruktur dulu, dicek dulu nih mana ya tadi ya ini di copy begitu ya, jangan sampai lupa. Enrollment-nya Pak, kalau sudah kadung bikin terus enrollment-nya lupa, dilihat di sini ya di edit ini nanti akan kelihatan. Oh, enrollment-nya 1,45. Yang jurnal derivat misalkan enrollment-nya berapa ya? Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah gitu untuk ngecek enrollment kelasnya. Yang penting kelas itu kelas ID-nya juga tahu. Kalau sudah di copy, Bapak Ibu silakan kembali ke student kayak di giling tadi ya. Terus dikopikan di sini kelasnya tadi. Oh, yang ini enrollment key-nya juga 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Submit. Nah, kalau sudah submit akan muncul seperti ini. Saya ada di kelas ini. Itu. Kalau dia di all class-nya juga seperti ini ya. Berarti saya sudah jadi siswa, jadi student di sini. Terus kalau misalkan saya mau dimasukkan ke kelas yang lain, bisa nggak? Ya berarti harus yang narik kemudian Bapak Ibu sendiri ya. Nah tadi itu ya. Maka di sini, ini di kelas yang berbeda. Sorry, ini di kelas berbeda ya. Di kelasnya jurnal delivered. Kalau tadi kan di kelasnya LPPM. Kita ke jurnal, sorry, artikel pribadi aja deh. Nah di sini, saya pengen add si bintang tadi. Saya sendiri, gitu ya. Ya di student, kemudian langsung add student. Diisikan sesuai nama yang tadi, yang ada di sini tadi ya.
Wah, singgung aku dewe tak hapus Susan. Yang punya saya sendiri sudah saya hapus ya. Jadi di sini first name-nya misalkan Bintang, Wicaksono, kemudian Bintang @usia.uph.id, submit gitu ya. Nah, ini akan masuk di kelas yang satunya lagi. Begitu, di kelas yang ini, kelas yang artikel pribadi. Ini kemarin masih kelasnya, nama kelasnya masih tak bikin begini ya. Nah, ini kemudian di assignment-nya muncul satu semua nih. Tadi kan masih 000 ya. Ini jadi semua ada satu. Nah, ini saya bisa uploadnya cuma satu kali nih. Di artikel submit cuma sekali, di umum ini tugas umum cuma sekali, di derivat lanjutan juga cuma sekali. Karena cuma satu. Mau nambah student ya di-add lagi. Siapa lagi? Pak Didik misalkan tadi. Ya di-add lagi aja. First name-nya Didik, Rohmantoro, email usernya tadi siapa, submit. Nanti masuk lagi. Tambah student lagi. Nah, itu untuk nambah student. Monggo silakan Bapak Ibu yang sudah pegang akun, yang sudah buka akun Tunitnya bisa dicoba. Nanti saya cek di akun administrator sudah bisa atau enggak masuk atau belum begitu. Ya, ini sementara masih 7, belum ada yang mencoba, belum ada yang add menjadi siswa yang student. Oke, nah itu untuk kemudian student dan sharingnya begitu. Jadi ini kita saling sharing. Kalau tidak sharing, boleh nggak Pak? Boleh, tapi Bapak Ibu sendiri akunnya, kemudian nanti uploadnya satu segmen satu. Gitu nggih. Nah ini jadi instruktur bisa jadi student. Bapak Ibu instruktur bisa jadi student. Pak, kalau add kelas atau add student yang kemudian belum ada di sini, mohon tidak meng-add lagi student yang di luar account yang sudah kita punya. Jadi kan accountnya kita sudah sekitar 30 nih ya. Nanti 30 itu aja yang kita manfaatkan untuk student. Begitu. Tidak kita tambah. Ngawekane nanti ke depannya kita masih butuh account student lagi. Gitu nggih. Karena kalau account add student atau add misalkan ada Bapak Ibu yang punya apa ya punya email yang belum di-add ke student. Di-add bisa nggak jadi student? Bisa. Ya, seperti yang tadi saya bilang ini ya, ini Pak Didik ini sudah menambahkan di akunnya Pak Didik sudah menambah kok Pak Didik, Pak Danang sudah ada nambah 4 student. Ini mohon sudah stop, tidak upload tambah lagi. Bapak Ibu yang lain juga tidak menambah atau tidak add student yang lain karena eh, apa ya bahasa Indonesia ini jaga-jaga ke depan kalau kita membutuhkan account student yang lain. Kalau nanti dimaksimalkan 100 full, ternyata kita butuh ngapusnya repot ya Bapak Ibu. Jadi mending kita antisipasi dulu. Paling tidak nanti sampai 50 lah kalau memang kita nanti perlu untuk lebih banyak karena ada mungkin kelas-kelas yang banyak yang besar di SD, mungkin di apa fakultas bisnis juga mahasiswanya lumayan banyak ya. Itu juga harus mungkin upload satu assignment-nya 50 dan lain-lain. Ya nanti kita coba maksimalkan studentnya 50. Nah, daftar student ke 50-nya itu nanti saya share yang Bapak Ibu bisa add. Ya bisa add, diajak masuk ke kelasnya Bapak Ibu untuk dijadikan student untuk keperluan upload saja. Gitu. Salah. Untuk upload dan lain-lain sebenarnya sama Bapak Ibu ya, tidak ada perbedaan. Atau kalau saya coba upload satu paper ya, satu paper yang jelas paper ya, yang penting paper lah. Ini tadi sudah saya add ya di LPPM ini kelasnya. Ini sudah ada 2 siswa atau dua student. Berarti saya submit coba. Maka saya pilih studentnya dulu, misalkan Bintang Wicaksono. Judulnya percobaan. Gitu ya. Kemudian choose from this computer. Saya ambil
inilah misalkan ini kebetulan punya Pak Padul ada nih. Saya upload gitu ya. Nah ini nanti dikonfirmasi dulu, nunggu dulu ya, sesuai menunggunya sesuai jumlah kata, gitu. Makin banyak ya makin lama. Kalau sudah konfirm, nih ya, congratulations your submission complete, sudah clear. Go to assignment inbox. Nih, saya sudah, Mbak Didik belum. Nah, Bapak Ibu bisa submit lagi atas namanya Pak Didi. Kalau saya lagi nanti nimpa. Nimpa itu maksudnya ganti yang tadi saya upload papernya. Nah, sekarang tinggal Pak Didi upload lagi begitu ya. Nanti siapa lagi yang belum upload gitu. Nonton gitu Bapak Ibu ya. Sementara ini kan begini. Nah ini baru saya. Oh 17% nih di paper yang tadi judulnya apa tadi itu. Ngeceknya juga sama ya di sini sama ya. Sana. Ngeceknya sama. Nah ini ngeceknya sama, downloadnya juga sama. Tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Hanya yang membedakan adalah dia harus ada studinya saja. Ketika di-download juga nanti hasilnya ada studinya siapa gitu. Cuman nggak masalah, tidak mempengaruhi hasil. Ya. Yang penting itu sudah. Nah itu. Sementara ini kan banyak Bapak Ibu yang belum punya student atau belum jadi student. Kemudian kita belum sharing, sehingga Bapak Ibu uploadnya masih bingung. Nah sekarang monggo yang mau dicoba bisa dicoba. Kalau cukup satu-satu sebagai student saja sudah cukup, ya monggo satu. Kalau yang misalnya nanti mau sharing, harapan saya bisa sharing. Supaya teman-teman yang di Prodi, yang punya tugas lebih banyak untuk upload atau cek Turnitin, bisa terbantu dengan kita sharing-sharing menjadi student di kelas program studi lain. Begitu Bapak Ibu, singkat bagaimana cara menggunakan Turnitin dengan kebijakan yang baru, dengan melibatkan student di upload papernya. Itu. Ada yang ingin ditanyakan atau kita diskusi sebelum kita akhiri Mohon sesi. izin. Oh, nggih, monggo Pak Sarman. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Kang. Mohon izin bertanya. Kemarin kan kita sudah punya akun ya Pak, kelas ID khusus Prodi ya Pak ya. Ya, Nah, berarti sederhananya akun kelas yang kita sudah punya, kita tinggal menambahkan student sesuai dengan kebutuhan Prodi begitu nggih. betul. Kemudian tadi kan Pak Bintang menampilkan studennya baru 6 ya Pak. Berarti Ya, boleh saya menambahkan sekitar 5 student, 4 student gitu Pak. mohon maaf Pak, untuk studentnya nanti kita add studentnya berdasarkan student yang saya share ya Pak. Oh gitu ya. Bukan kita nambahkan yang baru. Kalau kita nambahkan yang baru berarti otomatis mengurangi jatah student kita yang 100 itu nanti ketambahan dengan Bapak Ibu yang jadi student juga. Gitu. Jadi Prodi tidak perlu mengirimkan ke Pak Bintang daftar student begitu. Enggak, nanti begitu Bapak Ibu akun instrukturnya dijadikan student, nanti saya langsung bisa punya daftar nama atau daftar account studentnya di lewat administrator, Pak. Begitu, saya bisa langsung cek di sini. Ini sementara, nah ini sudah ada 10 ya, ada 10 yang menambahkan menjadi student. Nanti ini account yang 10 account ini saya berikan ke Prodi, Pak. Dan jenengan bisa add sesuai account yang 10 ini. Masukkan saja di kelas yang mana yang dibutuhkan. Iya. Jadi tidak nambah yang baru, Pak. Kalau nambah baru nanti jatah kita 100, account-nya kita sudah sekitar 30, masih nambah lagi 100 keburu habis, Pak. Karena kita masih sampai Agustus, kita masih sampai Agustus tahun depan ya, Pak. Kita Oh nggak tahu iya. nanti tengah jalannya seperti apa. Terus kalau kita menambahkan itu perlu konfirmasi ke Oh dosennya enggak, Pak. dulu.
Enggak. Tambahkan aja nggak apa-apa, Pak. Oh Makanya iya, lewat 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 berarti ya Pak sosialisasi hari Bintang ini. aja gitu. Langsung. Gimana, Pak? Berarti ya langsung ini ya sudah ada restu dari Pak Bintang, jadi kita bebas memilih student siapa yang kita masukkan dari daftar Iya, itu. iya. Jadi makanya lewat sosialisasi ini saya sampaikan ke Bapak Ibu yang kemudian pegang account sebagai instruktur. Bapak Ibu kemudian monggo silahkan, selain instruktur Bapak Ibu juga jadi student sehingga bisa saling sharing begitu. Jadi eh, sudah lewat ini, sudah pemberitahuannya sudah lewat ini. Maka ketika Bapak Ibu tiba-tiba di-add di kelasnya Pak Suharman misalkan di prodi HP, ya jangan kaget atau kemudian keluar dari kelas ya. Ya sudah biarkan saja, nggak apa-apa, nggak masalah. Begitu. Karena tidak mengganggu aktivitas checking pengecekan Turnitin juga, tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu juga. Tidak ada Begitu. kaitannya juga sama menimpa artikel tadi ya Pak ya, meskipun Oh, enggak Pak, selama selama satu assignment itu satu mahasiswa atau satu student yang upload itu tidak akan menimpa Nggih, nggih. di Baik, satu assignment. terima kasih infonya Oke, Pak. Pak Sarman. G. Tadi Bu Mahilda, monggo Bapak, Bu Mahilda. Bapak, mohon izin bertanya. Jadi Ya, sebelumnya penggunaan Turnitin di prodi kami ini kami manfaatkan, kami optimalisasikan untuk mengecek plagiasi mahasiswa kami yang akan mendaftar yudisium gitu. Jadi artikel mahasiswa kami yang akan daftar yudisium kami cek terlebih dahulu. Nah, berhubung oke. mahasiswa kami itu ada ratusan, Bapak ada 8 kelas begitu. Nah, kalau untuk Mm-mm. yang sekarang sepertinya tidak memungkinkan gitu, Pak. Atau mungkin ada solusi lain. Makasih. Nah itu Bu. Makanya kan saya tadi sampaikan kita akunnya ada 30. Kalau tambah akun tadi yang punya Pak Danang yang sudah di-add di awal tadi dengan 4 mahasiswa sekitar 34. Nanti kita tambahkan paling maksimal sekitar 40 mahasiswa, 40 ke 40 student, Bu. Student account ya. Ini kan baru 10 ya ini ya, ke 40. Sehingga nanti ketika prodi bikin kelas, mau tidak mau add kelasnya sesuai benar-benar kelas. Misalkan tadi saya bikin LPPM ya, ini kelasnya mungkin diganti, sorry saya ganti ya, misalkan ya, editnya kelasnya, kok jadi ini, edit kelas. Nah ini berarti misalkan kelasnya, kalau di PGSD kan mungkin pakainya angkatan ya Bu ya, kalau nggak salah ya. Oke, Jadi angkatan. misalkan angkatan 2021 A5 begitu misalkan ya. 21 A5. Sudah, misalkan ini yang saya submit. Nah, ini 2000 angkatan 21 A5. Nanti Ibu di kelas 21 A5 ini monggo add sejumlah jumlah mahasiswanya saja, Bu. Misalkan jumlah mahasiswanya 30. Ya sudah di add 30 di sini. Sehingga nanti ketika submit ya, itu per apa namanya per assignment bisa upload 30 atau mau dimaksimalkan nanti kita misalkan 40 ya masukkan 40 semuanya. Nah ketika submit ya mau tidak mau tetap harus add sih Bu ya, harus add. Kita coba submit ya, misalkan ini multiple upload begitu ya, ini saya pilih satu, sembarang lah mana lagi ya, mungkin yang bisa dicek kan ya bukan, mohon izin Bu Ganung kalau Bu Ganung ada. Jadi si submit begitu ya, agak prosesnya agak lama nih. Internetnya agak kurang cepat mungkin. Nah ini kalau sudah, kemudian select studentnya saja, Pak Didi, gitu ya. Oh, cus lagi, misalkan. Papernya siapa lagi, monggo silakan, Bu Titik, misalkan. Ini di-upload, nanti cus student lagi. Nah kalau Ibu dalam satu segmen tadi, dalam satu kelas tadi itu punya sejumlah mahasiswa, gitu ya, ada 30 begitu, ya tinggal dipilih saja siapa sejumlah 30 yang beda-beda, nanti di-upload all. Sudah. Tapi memang
apa namanya, kita ngakalinya per kelas, Bu. Kan satu kelas di PGSD kan nggak lebih dari 40 kalau nggak salah ya. Nggih. Oh, berarti Misalkan, kami meng-add mahasiswanya itu bebas begitu. Add student-nya itu boleh siapa saja atau yang Bapak tentukan tadi daftar namanya. add student-nya nanti yang saya kirimkan tadi, Pak, Bu. Oh, nggih, 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 Mm-mm. siap. Misalkan saya nanti kirimkannya kan daftar nama studentnya ada 40 ya. Monggo silakan Ibu add saja siapa tadi misalkan Kak, di sini ada saya download yang baru ya. Saya coba download yang baru biar ada yang refresh. Nah, tadi sudah ada sekitar 10. Nah, ini yang baru sudah ada tambah eh mana ya? Ini saya. Waduh, akun saya keluar lagi ya. Ini ada farmasi sudah masuk juga. Farmasi, Pak Didik tadi sudah. Ya, nanti ini bisa nambah-nambah sesuai dengan jumlah itu. Nah, Ibu add yang ini aja, sesuai yang di sini. oh UBY nggih, Farmasi, baik. first name, last name-nya disesuaikan dengan ini. Emailnya juga sesuaikan dengan ini. Langsung add otomatis dia. Masuk otomatis. Nah, disesuaikan butuhnya 40, nanti begitu sini daftarnya penuh, ya 40 itu yang kemudian dipakai. Itu Maksimalnya ya, Bu ya. 40, Pak. Pak Bintang. Maksimal kami boleh boleh meng-add student. Oh, nek maksimal student yang di-add nanti sesuai daftar yang saya kirim. Oh, nggih, siap. Terima kasih, Pak Kalau daftar, Bintang. oke. Nyun sewu Mungkin Pak yang, Bintang. oh nggih, monggo. Nggih, bisa lama Pak. Oh nggih, pripun Bu? Nggih. Nyun sewu kalau yang prodi PIPS menikah yang pegang akun sinten ya Pak? Berarti nanti Waduh, saya nge-add beliaunya atau bagaimana Bapak? mboten nanti yang akun apa PIPS kan kalau nggak salah yang pegang kemarin Kemarin Pak Pak Victor. Victor. Oh ya. Nggih. Jadi nanti Berarti nanti saya studentnya Pak Victor begitu. nanti untuk studentnya pertama dari akunnya itu bisa jadi student sendiri. Oh gitu. Atau nanti add studentnya sesuai dengan daftar yang saya kirim nanti Bu. Ini bisa di add jadi studentnya panjenengan di kelas panjenengan bebas. Oh ngaten. Oh nggih Oke, nggih. Iya ya. Nggih nggih Pak, nggih. oke. Nanti Ya kalau Bapak. misalkan Berarti nanti eh, yang 40 yang disebut Bapak nanti akan di-share ya. nggih, Sehingga akan kelihatan itu Pak Victor udah ada belum nanti saya ya, ngindungnya ke Pak Victor toh berarti kalau prodinya PIPS atau ya bebas. tetap tetap di kalau prodinya kan akunnya nanti tetap di akun instrukturnya tetap instruktur yang di PIPS Bu. Oh Nah, ngaten. nanti Ya jenengan ya ya. kelasnya ya sesuai jenengan bikin kelas sendiri Kelas. boleh. Oh ya ya. Nah, misalkan kelas busa lama begitu misalkan. Nanti jenengan add studentnya sesuai dengan daftar yang saya kirim. Siapa-siapa yang mau di-add. Hanya sekedar untuk biar mudah ketika mau cek Upload. Turnitin saja. Ya. Oh iya ya. Jih. Jih Pak Bintang, terima kasih Jadi, sekali. jadi Bu, tadi Bu Fenty tadi, monggo Bu. Oke, terima kasih Pak Bintan. Mau kami tanyakan Pak, karena ini Iya. akunnya atas nama Pak Didik kan memang digunakan untuk prodi, jadi Hmm? kebetulan saya juga diberi apa untuk masuk Akses, begitu. oke, nggak Kalau apa-apa. ya, kemudian saya melihat di akun itu ternyata memang di kelasnya sudah ada 3 Pak, sudah ada 3 kelas. Namun kami lihat di tempatnya Pak Bintang kok belum masuk ya Pak ya. Itu ataukah kami nge-add-nya salah atau bagaimana Pak? Mohon informasinya Pak. Terima kasih Pak. Sebentar. Kelasnya maksudnya akunnya Pak Didi masuk di 3 kelas. Sudah ada 3 kelas. Di akunnya Pak Didi itu kami sudah nge-add ada 3 kelas, namun di Excelnya Pak Bintang kok belum masuk begitu Pak. Eh, 3 kelas atau 3 student Bu? 3 kelas Pak. Ibu gini, ini kan Ibu coba cek di salah satu kelas, monggo silakan diklik ya. Salah satu kelas diklik, Iya, kemudian lihat di studentnya Bu. studentnya. Oke. Ini di atas ini ada student. Iya, berarti add student ya Pak ya?
Nah, jenengan di situ studinya ada berapa? Kalau studentnya memang belum ada, Pak, tapi kelasnya sudah Nah, ada itu. 3 ini, Pak. Oke, nanti kalau kelas kan itu hanya untuk keperluan kelas aja, Bu. Oh, begitu. Berarti kami Nah, harus studentnya nge-add nanti add studentnya student. ya, Pak? Ya, add Oh, student iya, iya, sesuai Pak. daftar yang nanti saya share. Oh, ya, ya. Nggih, Mohon, mohon tidak untuk add student yang baru ya, Bapak Ibu ya. Karena kalau nggih. semuanya add student baru-baru nanti kita cuma punya jatah 100, agak kerepotan nanti. Mohon izin, Pak. Artinya kita bisa nambah ya, Pak, ya, untuk studentnya ya? Karena memang tempat kami belum ada begitu. Oh, bisa, nanti add studentnya bisa nambah, add siapa apa add studentnya ini seperti Bu Maila tadi kan butuh 40 misalkan, nanti add studentnya bisa di-add, ditambah, tapi menambahkannya sesuai daftar student yang sudah terdaftar yang nanti saya share. Oh, iya, iya, Pak. Nggih, paham, Pak. Nah, Nggih, paham terima ya? kasih ya, Pak. Jadi, yang lain mungkin Bapak Ibu cukup. Jadi assignment-nya juga nanti nambah assignment-nya sama gitu. Ini saya tambahkan assignment berikutnya. Misal ini saya bikin assignment tugas 2 gitu ya. Tugas 2 dari repository ini juga sampai tanggal 25 submit. Nah, ini tugas 1, tugas 2 sama. Ini ada 2 student, baru 1 paper, belum ada paper yang di-upload. Di tugas 2 ini saya bisa upload 2 kali. Di tugas 1 saya bisa upload 2 kali dengan ada 2 student. Jadi kalau kayak tadi Bu Mahilda ada 40, satu kelas, ya berarti dalam satu kelas ini kalau bisa add-nya sejumlah mahasiswanya supaya bisa masuk semua gitu. Nanti ada tugas lagi ya, bikinkan tugas lagi yang baru 40 lagi masuk gitu. Misalkan tugas 1 ini sebagai skripsi, tugas 2-nya sebagai artikel skripsi, nanti tugas 3-nya sebagai proposal misalkan, ya monggo saja, nggak masalah. Begitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum jelas yang ingin ditanyakan lagi. Kalau sudah jelas berarti nanti setelah ini monggo yang pegang akun bisa langsung meng-add diri sendiri sebagai student supaya Ma- masuk di data student saya. Oke? Terakhir Pak, maaf mau konfirmasi saja. Eh, Oke. bisa nggak Pak untuk login Turnitinnya itu diganti email prodi gitu Pak, atau tetap eh, email sebelumnya yang saya daftarkan pribadi gitu loh Pak? Oh, untuk penggantian akun itu email tetap pakai akun yang punya jenengan, Pak. Kalau mau diganti ke akun atau email prodi, mau tidak mau akunnya Bapak saya hapus dari Turnitin dulu. Kemudian nanti add account yang baru punyanya prodi. Nggih, Gitu. nggih. Bisa nggak Pak? Sebaiknya begitu saja. Kalau mau begitu bisa. Ya, nanti setelah akun prodi jadi baru saya nambahkan student gitu. Boleh, boleh. Monggo silahkan. Saya WA Pak Bintang berarti. Ya. Nggih, nggih. Matur nuwun Pak. Siap, siap. Jadi yang lain mungkin teman-teman sudah cukup ya, jelas ya. Kalau ada kesulitan atau ada hal yang memang perlu didiskusikan secara langsung, monggo kami membuka diskusi di LPPM untuk upload, untuk add student atau untuk penggunaan Turnitin yang sekarang lah ya. Itu dipersilahkan, monggo. Tapi sekali lagi saya minta ke Bapak Ibu sekalian, mohon dengan sangat, mohon untuk tidak add student yang baru, mengingat kita hanya mendapatkan jatah 100 student dan kita kontraknya itu masih lama sampai dengan Agustus. Karena kemarin kejadian juga di beberapa kampus yang studentnya itu sudah pol mentok, nggak bisa nambah, nggak bisa kurang, sementara dihapus nggak bisa, kemudian mau tidak mau eh, ya harus pakai student yang ada. Padahal student yang bersangkutan itu punya akun untuk buka tutup ya. Yang bersangkutan punya akun untuk buka tutup Turnitin sehingga bisa secara langsung dia di-add di kelas mana, paper yang diupload atas nama dia, papernya apa, gitu itu bisa lihat. Makanya mohon account kita memanfaatkan account instruktur sekaligus jadi student
supaya biar kita-kita aja yang bisa lihat. Kalau kita add student, nanti nambah lagi, ada akun lagi, dan nanti ribet nih Bapak Ibu. Hapusnya juga ribet. Karena kita sudah terlanjur kontrak sampai dengan Agustus, sementara baru jalan 1-2 bulan, sudah ada kebijakan baru ya. Kemarin juga banyak yang mengeluhkan, ya, kaget juga. Mungkin itu Bapak Ibu, kalau ada hal-hal lain yang mungkin perlu ditanyakan, monggo silahkan. Kalau tidak ada, sampai di sini sharing session untuk sosialisasi penggunaan dan aturan baru Turnitin. Tidak ada? Sudah cukup ya? Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Eh, Mungkin tidak banyak juga yang hadir ya, tidak Bapak Ibu dosen yang mungkin pegang akun di Prodi juga, atau mungkin ada Bapak Ibu dosen yang kemudian punya akses untuk menggunakan akun Prodi, karena mungkin membimbing. Karena di beberapa Prodi ada yang pembimbing dosen diberikan akses supaya mahasiswa bimbingannya bisa ngecek sendiri langsung. Nah, maksudnya misalkan saya bimbing 4 orang nih, saya ngecek sendiri yang punya mahasiswa bimbingan saya, nggak harus tergantung dengan prodi. Itu ada juga yang seperti itu. Tapi kalau ada yang diserahkan ke prodi untuk ngeceknya langsung ke prodi, ya monggo silakan. Itu juga eh, salah satu cara atau manajemen yang berbeda yang tidak masalah. Ya. Yang penting tidak mahasiswa yang langsung Bapak Ibu atau prodi yang membuka. Nah, itu saja Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan lain yang perlu didiskusikan lebih lanjut, monggo silakan ke RPPM, bisa ketemu kita sharing dan ngobrol-ngobrol terkait dengan penggunaan Turnitin. Itu saja. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Nanti bisa share ke teman-temannya ya, yang pengguna yang tidak hadir hari ini. Dan video ini kami rekam, kami akan uploadkan di YouTube atau channel YouTube-nya RPPM. Jadi nanti yang bisa hadir, yang mau lihat atau mau nonton kembali, biasa sih atau gimana sih caranya dengan penggunaan yang baru, bisa di Pearsoni atau bisa nonton kembali di video yang sudah. Itu saja, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Saya tutup untuk pertemuan atau sosialisasi pada pagi hari ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.